48. Malvin duduk di sofa tamu ruangannya, dengan Kenan duduk tak jauh darinya. Mereka sedang memeriksa beberapa berkas. Berkas pernikahanku selesai. 2 hari lagi tuan, tegas Kenan. Malvin meliriknya. Kau bisa memangkasnya jadi 2 hari. Kenan mengulas senyum yakin. Bagus. Pastikan semua lancar tanpa masalah. Jika ada yang menghambat kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku serahkan semua padamu. Baik tuan. Malvin mengulas senyum puas. Bagaimana hasil inspeksinya? Seperti yang diharapkan. Malvin kembali tersenyum puas. Dan anniversary-nya sempurna. Malvin tersenyum lagi. Dia tak pernah kecewa dengan hasil kerja Kenan. Aku akan makan siang di semobilnya. Baik. Malvin berjalan memasuki restoran melalui pintu samping. Sebelumnya saat dia parkir Malvin sempat menengok ke arah ruangan embun di lantai 3. Wanita itu sedang mengecek tabletnya. Dia terlihat serius. Membuat Malvin mengulas senyum. Malvin langsung menuju ruangan embun. Dia membuka pintu tanpa mengetuknya. Melihat wanita cantik berpakaian hitam sampai di bawah lutut itu menoleh. Dan memamerkan senyum manisnya. Kenapa siang-siang kemari? Ucapnya. Aku lapar. Malvin memangkas jarak. Kalau lapar makanlah di bawah. Bukan kemari. Protes embun tersenyum lucu. Karena yang aku inginkan tidak ada di menu. Ucap Malvin semakin mendekat dengan senyum tipisnya. Oh, Maul. Jangan lagi. Malvin sudah membungkam mulut embun sebelum wanita itu kembali bicara. Meraih tengkuknya dan memeluk tubuhnya. Malvin terus memperdalam ciuman yang semakin menuntut. Apa yang bisa embun lakukan menghadapi pria nakal itu? Susah-susah memberontak tak ada guna. Jadi nikmati saja. Malvin tak pernah kasar. Cenderung lembut walau terkadang suka menggigit sayang hingga bikin sariawan. Pikir embun menempatkan tangannya di lengan Malvin. Di lain pihak, dan beberapa waktu sebelumnya, Danu memarkirkan mobilnya di halaman parkir restoran Danu berniat menghabiskan jam makan siangnya di sana. Embun gadis polos. Aku akan merayunya agar mau kembali padaku. Dia punya restoran. Walau aku keluar dari Koren, aku masih bisa hidup enak dengan menikah dengannya. Yura urusan belakangan. Bergumam dengan senyum licik. Danu baru saja keluar dari mobilnya dia berjalan perlahan. Tanpa sengaja netranya menangkap sosok wanita cantik tengah berdiri di belakang jendela kaca di lantai 3 dengan sebuah tablet di tangannya. Danu tersenyum. Di sana ternyata ruanganmu. Pikir Danu tak lama embun terlihat menoleh dan berbalik. Danu masih memperhatikannya. Seorang pria asing tiba-tiba saja menciumnya dan memeluknya. Mata Danu membola. Dia terdiam sejenak melihat apa yang terjadi. Hingga 15 menit berlalu. Dan mereka masih bercumbu. Danu meradang. Brengsek. Siapa pria asing itu? Kenapa mereka berciuman lama sekali? Batin Danu geram. Mereka berhenti sesaat. Pria asing itu masih memeluk mantan istrinya. Lalu mereka kembali berciuman membuat Danu makin geram. Sialan. Siapa dia embun? Siapa pria asing itu? Pikirnya kesal. Terlintas percakapan embun dan Kai sewaktu mereka piknik di pantai. Dedi Mal. Apa dia Dedi Mal yang Kai bicarakan itu? Sit. Gumam Danu menendang kerikil. Danu kembali mendongak. Menyaksikan sejoli yang masih bermesraan itu. Di mana? Di mana aku pernah melihatnya? Danu berusaha keras mengingatnya. Panti. Dia pria yang sama dengan yang menahan tanganku di panti. Brengsek. Embun. Jadi kau sudah berselingkuh dariku sejak lama. Dan berpura-pura polos. Playing victim. Cih. Ternyata kau tak lebih baik dariku. Pikir Danu berang. Malvin mengakhiri ciumannya. Menatap wajah embun. Dengan nafas terengah Malvin mengusap bibir mereka embun yang basah. Aku masih ingin memakanmu. Ucapnya pelan. Tapi, aku takut bila dilanjutkan malah kebablasan. Tertawa kecil. Ayo makan. Ajak embun menarik tangan Malvin keluar dari ruangannya. Bibirmu jadi seksi sekali sekarang. Bisik Malvin di belakang telinga embun. Embun menoleh kesal. Ini ulahmu. Menyentuh bibirnya yang merekah. Malvin terkekeh. Oh iya. Besok minggu ikutlah ke anniversary Koren. Ucap Malvin yang sudah duduk menyantap makan siangnya. Minggu harinya. Memasukkan sendok ke mulutnya. Sehari setelah pernikahan kita. Embun mengerutkan dahinya. Bukankah prosesnya paling tidak 5 harian? Iya.
Aku punya asisten yang luar biasa. Tersenyum kecil. Kenan. Harusnya kamu malu padanya. Kenapa? Karena kamu terus menggunakannya. Dia dibayar untuk itu, Embun. Termasuk menyelesaikan urusan pribadimu. Cibir Embun. Untuk itulah dia dibayar mahal. Tertawa. Seusai makan siang, Malvin kembali ke kantornya. Embun hanya menatap mobil Malvin yang semakin menjauh. Hari semakin petang. Embun berniat kembali ke rumah. Embun memasuki mobilnya dan melaju pelan membelah jalanan. Rasanya lelah sekali. Keluhnya menguap. Sebaiknya aku kembali ke apartemen saja. Bergumam-gumam. Embun mengambil handsfree-nya. Melakukan sambungan telepon ke nomor Malvin. Sayang, aku kembali ke apartemen. Aku lelah sekali. Alright baby. Balas suara di seberang sana. Embun memarkirkan mobilnya di basemen. Dia memasuki lift yang terbuka perlahan bergerak naik hingga ke lantai 9. Embun membuka pintu depan. Menghidupkan lampu lalu pergi ke kamar mandi begitu meletakkan tas. Seusai membersihkan diri Embun yang masih menggunakan bathrobe, menuju ke dapur dan membuat makanan. Apa yang bisa aku masak di sini? Gumamnya membuka pintu kulkas dan lemari penyimpanan makanan. Ting-ting, suara bel pintu apartemennya. Siapa yang bertamu? Bergumam sambil melongok, lalu berjalan dengan malas menuju pintu. Embun berhenti sejenak. Tidak mungkin Malvin. Dia tak mungkin membunyikan bel. Gumam Embun. Pria mesum itu pasti langsung menerobos masuk dan menggangguku. Ting-tung. Bel semakin tak sabar. Apa Mas Danu? Wajahnya langsung pucat. Ting-tung. Bel pintu apartemennya kembali berbunyi. Apa yang harus kulakukan jika itu benar Mas Danu? Kini bunyi bel pintu berubah jadi gedoran. Embun semakin panik dan gelisah. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Aku belum siap bertemu Mas Danu sekarang. Apa kuhubungi saja Malvin? Pintu kembali digedor. Embun berlari ke kamarnya mengacak-acak tasnya mencari HP-nya. Kemana HP-ku? Kenapa tidak ada di sini? Embun makin panik. Suara bel semakin sering terdengar. Mal, kumohon, kemarilah. Embun menghadap kamera yang terpasang di kamar dan melambai-lambai. Berharap Malvin melihatnya dan segera datang. Brak, suara pintu yang seperti dibuka paksa. Embun menoleh dengan wajah pucatnya.